Halo guys, hari ini kita akan membuat cara meremote router dan membuat DHCP. Pertama, kalian sediakan dulu router, switch, dan komputer bebas jumlahnya sesuai yang kalian inginkan. Dan yang kedua, kita hubungkan komputer ke switch dengan menggunakan kabel UTP yang bersusun strike. Kita hubungkan juga switch ke router menggunakan UTP strike juga, dan untuk router ke router kita menggunakan kabel UTP yang crossover. Setelah itu kita akan membuat deskripsi IP-nya, tapi kita buat untuk gateway-nya saja karena komputernya nanti kita akan buat DHCP, jadi dia akan mendapatkan IP dari router secara otomatis. Jadi kita kasih deskripsi IP untuk router dan gateway. Oh ya guys, di sini saya menggunakan kelas C karena saya lebih suka kelas C, lebih gampang cara konfigurasinya. Setelah itu kita masukkan IP untuk routernya, masukkan sesuai deskripsi IP yang kita buat tadi agar tidak bingung. Kita masukkan yang pertama IP untuk menghubungkan router ke satu dengan router yang kedua atau yang di tengah. Oke, mohon maaf saya tipu. Kita masukkan IP-nya sesuai deskripsi, yaitu 192.168.1.1.1 dan subnet expressnya 255.255.255.0. baru kita aktifkan dengan perintah sh. Dan yang kedua kita masukkan IP untuk gateway-nya, kita masukkan sesuai deskripsi IP yang kita buat dan kita aktifkan dengan perintah sh. Lalu kita exitkan. Lalu kita masukkan router RIP. Nanti saja kita masukkan IP untuk semua router dulu, baru kita router RIP. Oke, caranya sama seperti yang pertama. Jadi videonya saya percepat agar tidak bosan saja, karena caranya sama saja seperti memasukkan IP address, gateway, dan IP address untuk menghubungkan router yang kita setting di router yang pertama. Jadi sama aja, ikuti cara yang pertama tadi. Untuk router ketiga sama juga caranya seperti router yang pertama dan yang kedua. Perbedaannya hanya terletak pada IP-nya saja. Oke, jangan lupa juga teman-teman kita masukkan IP-nya sesuai deskripsi IP yang kita buat. Setelah kita udah memasukkan IP address pada router, kita akan menyeting router RIP agar routernya terhubung dengan router yang lain. Untuk router pertama saya masukkan 2 network karena router pertama terhubung 2 network. Yang network pertama 192.168.1.0 dan untuk yang kedua 192.168.2.0. Lalu kita exitkan. Dan kita masukkan pada router yang kedua juga router RIP-nya. Kalau yang router kedua networknya ada 3. Yang pertama networknya yaitu 192.168.2.0 dan untuk yang ketiga networknya 192.168.3.0 dan untuk yang terakhir yang ketiga 192.168.4.0. Setelah itu kita exitkan juga. Lalu kita akan pindah ke router yang paling terakhir atau router yang ketiga. Sama juga kita setting router RIP-nya. Router ketiga sama seperti router yang pertama, cuman 2 network saja.
Untuk network yang pertama kita menggunakan 192.168.4.0, dan untuk yang kedua 192.168.5.0. lalu kita exitkan. Setelah routernya sudah selesai, kita akan memberi nama pada routernya dengan perintah hostname, namanya bebas sesuka hati kalian. Sini saya beri nama lab.tkj dan kita beri password. Ini maaf saya salah mengetikkan, perintahnya line console 0, kita enterkan, kita buat passwordnya. Kita buat yang gampang aja, tkj3 tkj123 passwordnya, baru kita klikkan login, baru kita klikkan exit, lalu kita secret passwordnya dengan perintah enable secret, dan kita masukkan password yang kita buat tadi agar passwordnya kita tersecret atau terrahasia. Dan untuk router yang kedua sama saja, kita beri nama juga, namanya bebas, jadi videonya saya percepat, dan passwordnya juga bebas. Yang penting kalian ingat saja, jadi saat masuk router kita bisa masuk router. Kalau passwordnya salah, kita tidak akan bisa masuk ke router. Dan untuk yang ketiga sama juga, kita beri nama dan beri password. Setelah itu kita akan membuat agar routernya ini bisa di remote dari komputer. Kita masukkan dulu username untuk routernya, username juga bebas, baru kita beri password juga bebas, kita masukkan yang gampang aja biar nggak lupa. Setelah itu kita masukkan IP, domain, garis penghubung, name, lalu kita masukkan kiki.com, ini juga bebas, yang penting terakhirnya kita masukkan .com. Lalu setelah itu kita masukkan perintah yang ada di video. Lalu kita klikkan 512. Setelah itu kita masukkan perintahnya IP SSH versi 2 untuk mengaktifkan SSH-nya yang akan meremote routernya nanti. Ikuti saja perintahnya seperti yang di video. Yang pertama yaitu perintahnya line FTY 04, baru yang kedua login lokal. Setelah itu yang terakhir transport input SSH. Lalu kita exitkan. Untuk router kedua kita akan juga setting SSH-nya agar router yang kedua sama seperti router yang ke satu bisa di remote melalui komputer. Caranya sama saja seperti yang kita buat di router yang pertama, cara membuat SSH-nya agar bisa di remote oleh komputer. Jadi videonya saya percepat, tapi ada yang harus kita ingat teman-teman, username-nya jangan kita samakan untuk routernya. Setiap router kita beri username yang beda, passwordnya tidak apa-apa sama, agar komputer tidak bingung router mana yang akan di remote. Jadi untuk router yang pertama saya beri username Kiki,
dan router yang kedua saya beri username Wahyudi, dan router yang ketiga saya beri username TKJ. Setelah semua selesai, kita exitkan. Setelah kita sudah mengisi IP address di router, memberi nama di router, dan membuat router RIP di router dan SSH juga, sekarang kita akan membuat DHCP di router. Yang pertama kita masukkan interface-nya dulu, lalu kita beri nama DHCP-nya, namanya bebas, lalu kita enterkan. Kita masukkan network untuk DHCP-nya. Kita setting pada router yang pertama dulu. Kita masukkan network untuk routernya, untuk DHCP-nya. Kita masukkan subnet masknya juga. Lalu kita masukkan gateway untuk DHCP-nya dengan perintah default garis penghubung router. Kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.1.1, dan DNS-nya juga sama, IP-nya seperti IP gateway, DNS servernya. Lalu yang terakhir untuk mengaktifkan DHCP-nya, IP DHCP exclude garis penghubung address. Lalu kita masukkan IP gateway-nya. Dan di router kedua kita juga buat DHCP-nya. Kita masuk interface, kita beri nama DHCP-nya. Di sini saya memberi namanya lain dengan DHCP yang ada pada router pertama. Kita buat lain-lain saja nama DHCP-nya. Seperti biasa kita masukkan network DHCP-nya, yaitu 192.168.2.0. baru tuh kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. kita masukkan gateway-nya, yaitu default garis penghubung router 192.168.2.1. Jangan lupa juga kita masukkan DNS servernya, lalu masukkan IP gateway-nya. Setelah itu kita aktifkan dengan perintah IP DHCP exclude garis penghubung address, dan kita masukkan IP gateway-nya. Dan untuk router ketiga saya akan percepat videonya karena settingannya sama saja seperti router kedua dan router ke satu. Yang perbedaannya hanya pada networknya, namanya, dan IP gateway-nya saja. Setelah itu pada setiap komputer kita akan ubah dari settingan statik ke DHCP agar setiap komputer mendapatkan IP dari DHCP dan mendapatkan IP gateway juga dari DHCP yang sudah kita buat tadi. Jangan sampai ada komputer yang tidak mendapatkan IP DHCP-nya. Setelah itu kita tes apakah semua komputer terhubung. Setelah semua komputer terhubung, kita akan mencoba meremote routernya.
dengan cara kita masuk command prompt, kita ketikkan SSH kurang L, kita masukkan username routernya, lalu IP address router, lalu kita enterkan, kita masukkan password routernya, dan sudah berhasil. Tandanya ini kita sudah bisa meremote routernya dari komputer, dan kita bisa mengetikkan perintah routernya di komputer. Dan bisa juga kita coba di komputer sebelahnya. Kita masukkan SSH kurang L, kita masukkan username routernya, lalu kita masukkan IP address routernya, lalu kita enterkan, masukkan password router, dan berhasil. Kita coba satu-satu komputernya apakah bisa meremote semuanya. Dan ini komputer yang terakhir, saya akan meremote ke router yang pertama, apakah bisa. Ternyata semua komputernya berhasil meremote ketiga routernya. Sekian dari video saya, semoga membantu teman-teman.